Adapun ruang lingkup yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama, pengertian titrasi asam basa, yang kedua, prosedur titrasi asam basa, yang ketiga, grafik titrasi asam basa, dan yang selanjutnya, penerapan titrasi asam basa. Istilah titrasi berasal dari kata titer atau kadar. Nah, titrasi adalah salah satu teknik analisis kuantitatif untuk mengetahui konsentrasi suatu larutan berdasarkan volume larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya. Titrasi disebut juga dengan analisis volumetri karena konsentrasi zat dihitung berdasarkan volume pengukuran volume larutan standar. Berdasarkan jenis reaksi yang terjadi, terdapat banyak jenis titrasi seperti titrasi asam basa, titrasi pengendapan, dan titrasi redoks. Namun, pada pembahasan kali ini kita akan fokus membahas tentang titrasi asam basa. Titrasi asam basa adalah titrasi yang berdasarkan reaksi penetralan asam basa. Kadar larutan asam ditentukan dengan menggunakan larutan basa yang telah diketahui kadarnya. Dan sebaliknya, kadar larutan basa ditentukan dengan menggunakan larutan asam yang diketahui kadarnya. Nah, berdasarkan cara titrasinya, titrasi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah titrasi langsung, yang kedua titrasi tidak langsung. Yang pertama, titrasi langsung. Cara ini dilakukan dengan melakukan titrasi langsung terhadap zat yang akan ditentukan konsentrasinya. Sedangkan titrasi tidak langsung dilakukan dengan cara menambahkan titran dalam jumlah berlebihan, kemudian kelebihan titran dititrasi dengan titran lainnya. Nah, volume titrasi yang didapat menunjukkan jumlah ekivalen dari kelebihan titran sehingga diperlukan titrasi blanko. Beberapa istilah yang harus dipelajari dan dikenali terlebih dahulu. Yang pertama, titran, titrat, titik ekivalen, indikator, dan titik akhir titrasi. Titran adalah larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya, biasanya ditempatkan di dalam buret. Sedangkan titrat adalah larutan yang akan ditentukan dan dihitung konsentrasinya dan ditempatkan dalam labu Erlenmeyer. Titik ekivalen adalah saat jumlah asam tepat habis bereaksi dengan sejumlah basa, yaitu asam dan basa tepat habis bereaksi sehingga tidak ada asam maupun basa yang tersisa. Namun demikian, titik ekivalen tidak bisa diamati, oleh karena itu digunakan bantuan suatu zat yang dinamakan indikator. Indikator adalah zat yang bisa berubah warna di dalam larutan asam maupun basa. Warna indikator ketika berada di dalam asam tidak sama ketika di dalam suasana basa. Dalam titrasi, indikator berfungsi untuk mengetahui titik akhir titrasi. Sedangkan pengertian dari titik akhir titrasi sendiri adalah saat berakhirnya titrasi, yaitu ditandai dengan perubahan warna dari larutan yang dititrasi. Pada saat titik akhir dicapai, maka titrasi dihentikan. Untuk ketepatan pengukuran, diusahakan titik akhir titrasi sedekat mungkin dengan titik ekivalen. Untuk memperoleh hasil titrasi yang tepat, yaitu selisih antara titik akhir titrasi dengan titik ekivalen, harus diusahakan seminimal mungkin. Meskipun dalam praktiknya titik akhir titrasi hampir selalu tidak sama dengan titik ekivalen yang mengakibatkan ralat hitung. Hal ini karena indikator memberikan perubahan warna yang tidak tepat pada saat titik ekivalen. Namun demikian, dengan memilih indikator yang tepat pada saat titrasi, maka hasil titrasi akan mendekati yang sebenarnya. Adapun peralatan yang digunakan dalam titrasi diantaranya Erlenmeyer. Erlenmeyer ini digunakan dalam proses titrasi untuk menampung larutan yang akan dititrasi. Yang kedua, pipet ukur. Fungsinya untuk memindahkan sejumlah larutan dari satu wadah ke wadah lainnya dengan berbagai ukuran volume. Yang ketiga, pipet volume. Berfungsi untuk memindahkan sejumlah larutan yang diketahui secara teliti
dari satu wadah ke wadah lainnya dengan ukuran volume. Yang keempat, labu ukur. Fungsinya untuk menyiapkan larutan yang konsentrasinya dan jumlahnya diketahui dengan pasti dengan keakuratan yang sangat tinggi. Yang kelima, gelas kimia, yaitu sebagai wadah yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan. Yang keenam, pipet tetes, berfungsi untuk memindahkan sejumlah larutan yang diketahui secara teliti volumenya dari satu wadah ke wadah lainnya dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu hitungan tetes. Yang ketujuh, corong gelas, berfungsi untuk memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain, terutama yang bermulut kecil. Yang kedelapan, gelas arloji atau kaca arloji, yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan zat padat atau pasta yang akan ditimbang. Yang kesembilan, pipet filler, digunakan untuk menyedot larutan dengan menggunakan pipet. Dan yang terakhir, yang terpenting, yaitu buret, digunakan untuk mengukur volume larutan pada titrasi, yaitu untuk mengukur volume larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya. Nah, selanjutnya, tahapan melaksanakan titrasi. Adapun prosedur titrasi asam basa yang pertama dimulai dengan merangkai peralatan titrasi. Nah, peralatan yang akan dipergunakan pada titrasi selain perlu diperhatikan kebersihan dan keberfungsiannya, juga ada beberapa peralatan yang perlu dipersiapkan atau dirangkai sebelum digunakan, yaitu buret. Buret yang akan digunakan titrasi harus ditempatkan pada statif menggunakan klem sehingga posisinya tegak lurus, seperti gambar yang ada di layar. Yang selanjutnya, menyiapkan larutan standar, yang dimulai dari pembuatan larutan standar. Larutan standar atau larutan baku adalah larutan yang konsentrasinya diketahui dengan tepat, yaitu mengandung bobot yang diketahui dalam suatu volume tertentu larutan. Bila reaksi yang digunakan dalam bentuk padat, maka beratnya harus diketahui dengan tepat. Dan bila reaksi yang digunakan dalam bentuk larutan, maka volume dan konsentrasinya harus diketahui dengan tepat. Standarisasi adalah suatu usaha untuk menentukan konsentrasi yang tepat untuk suatu larutan baku. Penentuan konsentrasi larutan baku dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, metode langsung, dan yang kedua, metode tidak langsung. Larutan standar terdiri atas larutan standar primer, yaitu larutan standar yang konsentrasinya dapat langsung diketahui dari berat bahan yang sangat murni dan stabil yang dilarutkan dan volume larutannya diketahui. Larutan standar primer dibuat dengan melarutkan zat dengan kemurnian yang tinggi yang diketahui dengan tepat beratnya dalam suatu larutan. Adapun syarat larutan standar primer yang pertama, kemurniannya tinggi atau mudah dimurnikan. Yang kedua, zat harus mudah diperoleh. Yang ketiga, zat harus tidak berubah dalam udara selama penimbangan, artinya stabil terhadap udara. Yang keempat, zat mempunyai berat ekivalen yang tinggi. Dan yang terakhir, zat harus mudah larut dalam air. Nah, beberapa contoh zat yang dapat diperoleh dalam keadaan kemurnian yang tinggi antara lain natrium karbonat, asam benzoat, natrium tetraborat, asam sulfamat, natrium klorida, kalium klorida, dan kalium iodat. Adapun larutan standar sekunder adalah larutan standar yang konsentrasinya tidak diketahui dengan pasti karena bahan yang digunakan memiliki kemurnian yang rendah atau kurang stabil. Larutan standar yang termasuk larutan standar sekunder adalah standar yang tidak termasuk standar primer seperti NaOH. Karena NaOH tidak cukup murni, yaitu mengandung air, natrium karbonat, dan logam-logam tertentu. Untuk digunakan sebagai larutan standar, maka perlu distandarisasi dengan asam yang merupakan larutan standar primer seperti kalium hidrogen ftalat dan asam oksalat. Untuk membuat suatu larutan standar dengan konsentrasi tertentu dapat digunakan rumus molaritas sama dengan massa
dibagi mR dikalikan 1000 per volume. Nah, adapun langkah-langkah pembuatan larutan standar yang pertama adalah menentukan molaritas larutan yang ingin dibuat dan volume labu ukur yang akan digunakan dalam pembuatan larutan. Yang kedua, dengan mengetahui molaritas yang diinginkan, maka volume larutan yang akan dibuat dan massa molekul relatif zat, maka kita dapat menentukan berapa gram zat yang harus dilarutkan menggunakan persamaan yang telah saya sebutkan. Yang ketiga, menimbang zat yang akan dilarutkan secara teliti sesuai perhitungan, kemudian dimasukkan dalam labu ukur yang akan digunakan. Yang keempat, menambahkan air suling hingga setengah labu, kemudian campuran digojok untuk melarutkan zat terlarut dengan cara labu ukur digojok. Setelah semua zat larut, tambahkan aquades lagi dengan pipet tetes secara hati-hati sampai volume permukaan cairan tepat berhimpit dengan tanda lingkaran pada leher labu. Nah, adapun berhimpitnya tanda batas labu ukur dan volume pelarut dapat diamati dengan meniskus cekung atau meniskus cembung. Bisa dilihat pada gambar, pelarut air itu membentuk meniskus cekung, sedangkan pelarut raksa itu membentuk meniskus cembung. Selanjutnya, labu disumbat dan kemudian digojok kembali agar larutan homogen. Selanjutnya, pengenceran larutan. Bila larutan terlalu pekat, baik larutan standar maupun larutan yang dianalisis, maka harus diencerkan dengan menambahkan sejumlah pelarut tertentu. Sehingga harus dihitung kembali molaritasnya dengan menggunakan rumus M1V1 sama dengan M2V2, di mana M menyatakan molaritas dan V menyatakan volume. Dan yang terakhir adalah menentukan konsentrasi zat yang akan dianalisis menggunakan titrasi asam basa dengan menggunakan rumus NaMaVa sama dengan NbMbVb. Perbandingan jumlah mol zat yang bereaksi sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Nah, untuk memahami titrasi asam basa dengan jelas, mari kita bersama-sama saksikan video titrasi asam basa sebagai berikut. Nah, di layar dapat kita amati peralatan yang digunakan dalam titrasi asam basa. Itu ada buret yang dipasang menggunakan statip dan klem. Selanjutnya ada Erlenmeyer. Nah, usahakan karena titrasi asam basa ini menggunakan indikator sebagai penanda titik akhir titrasi, maka usahakan di bawah Erlenmeyer dibelikan kertas yang berwarna putih, sehingga perubahan warna yang terjadi dapat kita amati dengan jelas. Nah, di sini saya contohkan titrasi asam basa antara asam kuat HCl dan basa kuat NaOH, di mana HCl adalah larutan yang akan ditentukan konsentrasinya, sedangkan NaOH adalah larutan yang sudah diketahui dengan pasti konsentrasinya atau bisa disebut sebagai titran. Nah, langkah pertama adalah mengambil sejumlah larutan HCl dan kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Di sini di video ditunjukkan 25 mili HCl dengan menggunakan pipet volume. Kemudian dituangkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, selanjutnya tambahkan penoptalin ke dalam HCl yang berada di dalam Erlenmeyer, jangan lupa untuk digoyangkan. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan titrannya, yaitu NaOH, dengan cara memasukkan sejumlah larutan NaOH ke dalam buret dengan menggunakan corong. Nah, ketika memasukkan NaOH ke dalam corong harus dilakukan berhati-hati dan perhatikan meniskus yang dihasilkan antara larutan NaOH dengan buret. Nah, melihat volumenya, usahakan dalam posisi tegak lurus supaya ketelitiannya pas atau tepat. Selanjutnya, NaOH yang berada di dalam buret diteteskan perlahan-lahan ke dalam HCl yang ada di Erlenmeyer.
Ketika NaOH diteteskan ke dalam Erlenmeyer, maka sepintas akan timbul warna pink. Karena di dalam Erlenmeyer tadi kita beri indikator PP. Namun demikian, ketika melakukan titrasi harus digoyang untuk memastikan apakah warna pink itu permanen atau tidak. Jika titik akhir titrasi belum tercapai, maka warna pink itu akan segera hilang. Seperti yang terlihat pada video. Nah, lakukan titrasi sehingga warna pink tidak hilang atau permanen. Nah, usahakan warna pink ini setipis mungkin supaya titik akhir titrasi tidak terlampaui. Seperti itu. Nah, selanjutnya menentukan berapakah volume NaOH yang digunakan dalam titrasi. Di situ diperoleh informasi bahwa larutan NaOH yang digunakan dalam titrasi adalah 25,4. Ini adalah gambar dari titrasi antara HCl dengan NaOH yang baru saja kita lihat. Nah, dalam gambar tersebut, dalam buret itu dimasukkan larutan standar NaOH yang telah diketahui konsentrasinya, sedangkan di Erlenmeyer itu dimasukkan sejumlah tertentu HCl yang akan ditentukan konsentrasinya. Kemudian, teteskan sedikit demi sedikit NaOH yang berada di dalam buret sehingga terjadi reaksi antara HCl dengan NaOH. Kemudian, titik akhir titrasi ditandai dengan berubahnya warna larutan dari tidak berwarna menjadi pink atau merah muda. Indikator ditambahkan ke dalam labu Erlenmeyer yang berisi larutan yang dititrasi sebelum proses titrasi dilakukan. Indikator ini akan berubah warna ketika titik ekivalen telah terlewati. Pada saat indikator mulai berubah warna inilah titik akhir titrasi kita hentikan. Adapun beberapa indikator yang dapat kita gunakan bisa ditampilkan di slide. Jadi indikator ini disesuaikan dengan asam atau basa yang akan kita gunakan. Indikator yang dapat kita gunakan bisa ditampilkan di slide. Jadi indikator ini disesuaikan dengan asam atau basa yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya kurva titrasi asam basa. Bila suatu asam dititrasi dengan basa tetes demi tetes, maka pH campuran akan naik seiring dengan penambahan jumlah tersebut. Sebaliknya, bila suatu basa dititrasi dengan asam tetes demi tetes, maka pH campuran akan turun seiring dengan penambahan jumlah asam tersebut. Apabila perubahan jumlah larutan standar yang ditambahkan dihubungkan dengan perubahan pH-nya, maka akan diperoleh grafik dengan pola tertentu yang disebut dengan kurva titrasi asam basa. Sehingga ada beberapa kemungkinan titrasi asam basa. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan dua jenis titrasi asam basa. Yang pertama, titrasi antara asam kuat dengan basa kuat. Misalnya titrasi antara HCl dengan NaOH. Nah, pada tabel dapat kita amati bahwa ketika volume NaOH 0 mili, artinya NaOH belum ditambahkan, maka pH larutan adalah 1. Sesuai dengan cara menghitungnya sudah kita pelajari pada pembahasan kelompok sebelumnya. Nah, sedangkan pada titik ekivalen terbentuk garam yang tidak dapat dihidrolisis oleh air. Kenapa demikian? Karena garam terbentuk adalah berasal dari asam kuat dan basa kuat sehingga tidak mengalami hidrolisis dan pH larutan bersifat netral yaitu 7. Nah, lalu bagaimana ketika NaOH terus-menerus ditambahkan? Maka pH larutan akan semakin meningkat. Misalnya di sini saya melebihkan NaOH-nya hingga 5 mili, maka bisa dihitung dengan menggunakan rumus yang ada di slide.
Nah, perhitungan pH apabila terjadi kelebihan basa dihitung menggunakan pOH sama dengan menlog OH min sisa. Jadi kita harus menghitung dulu mol basa sisa, kemudian dicari konsentrasinya, dan dihitung pOH-nya. Dan ini sudah sangat jelas disampaikan oleh kelompok sebelumnya. Jadi kita mereview aja. Nah, kemudian kita amati grafik yang diperoleh. Pada grafik titrasi antara HCl dengan NaOH, mula-mula pH naik sangat lambat. Kemudian terjadi lonjakan pH dan selanjutnya kenaikan pH lambat lagi. Titik tengah bagian vertikal grafik adalah titik ekivalen titrasi. Pada titrasi asam kuat dan basa kuat, titik ekivalen yang terjadi adalah 7. Larutan dengan pH 7 bersifat netral, yaitu jumlah ion H+ sama dengan ion OH-. Nah, berdasarkan grafik dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, dapat dilihat bahwa pH larutan naik sedikit demi sedikit, kemudian terjadi lonjakan pH pada saat titik ekivalen. Nah, pH pada titik ekivalen titrasi antara asam kuat dan basa kuat adalah 7, sehingga larutan bersifat netral. Adapun indikator yang dapat digunakan yaitu metil merah, bromtimol biru, atau fenoptalin. Namun, yang lebih sering digunakan adalah indikator fenoptalin, karena pada perubahan warna fenoptalin lebih mudah diamati, yaitu dari tidak berwarna menjadi pink atau merah muda. Selanjutnya titrasi antara asam lemah dan basa kuat. Misalnya di sini saya contohkan asam lemahnya adalah CH3COOH yang dititrasi dengan larutan standar NaOH basa kuat. Nah, yang pertama kita perhatikan dulu pH sebelum titrasi, yaitu ketika NaOH belum ditambahkan. Di situ pH 3. pH 3 ini didapat dari perhitungan rumus pH larutan asam lemah CH3COOH yang menggunakan rumus akar Ka kali Ca. Sehingga diperoleh perhitungannya sebesar 3. Selanjutnya, dilakukan titrasi asam basa. Pada titik ekivalen akan terbentuk larutan yang dapat dihidrolisis karena larutan ini berasal dari asam lemah. Sehingga garam yang dihasilkan yaitu CH3COONA-nya, CH3COO-nya itu dapat mengalami hidrolisis sehingga membentuk asam lemah CH3COOH dan ion OH-. Nah, ion OH- inilah yang nanti akan kita pergunakan sebagai dasar perhitungan pH. Jadi dasar perhitungan pH di sini adalah reaksi hidrolisis garam, di mana reaksi antara asam lemah dan basa kuat itu menghasilkan garam yang bisa terhidrolisis dan bersifat basa. Dari perhitungan kita dapatkan pH sebesar 8,72. Lalu bagaimana ketika NaOH yang ditambahkan berlebih? Maka akan menyebabkan kelebihan mol NaOH, sehingga larutan akan bersifat basa yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus pOH sama dengan menlog OH min sisa. Jadi sama seperti perhitungan sebelumnya, kita cari dulu molnya mula-mula reaksi hingga sisanya, kemudian kita tentukan pH-nya. Lalu mari kita bersama-sama mengamati grafik yang ditampilkan di layar. Nah, dari grafik dapat kita amati bahwa titrasi asam lemah dengan basa kuat prinsipnya hampir sama, namun demikian ada sedikit perbedaan. Pada titrasi antara CH3COOH dengan NaOH, pH dimulai dari pH 3 dan titik ekivalen terjadi pada pH yang lebih tinggi, yaitu pada titik 8,72. Karena CH3COOH adalah asam lemah yang menghasilkan ion H+ dalam jumlah sedikit. Ketika direaksikan dengan basa, ketika ditambahkan NaOH, maka akan terjadi garam yang bersifat basa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa titik ekivalen itu berada di atas 7, yaitu antara 8,9 sampai 9. Lonjakan perubahan pH terjadi pada titik ekivalen akan lebih kecil, tetapi hanya sekitar 3 satuan, yaitu antara 7 sampai 10. Indikator yang bisa digunakan
adalah fenolphthalein karena rank pH-nya pada PP itu adalah 8,3 sampai 10 dan perubahan warnanya bisa diamati dengan jelas. Adapun dalam bidang farmasi dan kesehatan, penerapan titrasi asam basa di antaranya penentuan kadar asam salisilat pada bedak dan obat jerawat, penentuan kadar vitamin C dalam multivitamin. Nah, sedangkan dalam bidang industri, titrasi asam basa dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi tributilamina pada silika gel dan menentukan kadar NaOH dalam produk kosmetik seperti bedak, seperti sabun, sampo. Pun dalam bidang lingkungan, titrasi asam basa dapat digunakan untuk menentukan kadar asam atau basa pada limbah cair sebelum dilakukan pembuangan. Jadi harus dilakukan netralisasi dulu sehingga limbah itu tidak mencemari lingkungan. Nah, selanjutnya dalam bidang lingkungan dapat digunakan untuk menentukan kadar asam pada hujan asam. Nah, supaya lebih jelas akan saya jelaskan beberapa penggunaan titrasi asam basa. Yang pertama, penetapan kadar cuka dalam contoh makanan. Nah, cuka digunakan sebagai zat penambah rasa untuk makanan yang mempunyai nama asam asetat. Namun demikian, seringkali ditemukan adanya pemalsuan asam asetat terutama dalam hal kadarnya. Oleh karena itu, perlu dikontrol dan dianalisis kemurnian asam cuka tersebut sehingga konsumen tidak dirugikan. Nah, secara kimia, analisis asam asetat yang paling mudah adalah dengan cara titrasi asam basa. Asam asetat dapat ditentukan kemurniannya dengan titrasi menggunakan NaOH. Nah, selanjutnya, penetapan kadar boraks dalam contoh makanan. Akhir-akhir ini telah banyak beredar makanan yang diketahui mengandung boraks sangat tinggi, misalnya pada bakso. Umumnya, kadar yang sangat tinggi ini ditemukan dalam bakso-bakso yang dibuat dalam skala rumah tangga hingga pabrik besar. Nah, para pedagang menambahkan boraks ke dalam adonan bakso supaya baksonya kenyal dan tahan lama. Namun demikian, kandungan boraks yang terlalu besar itu dapat menyebabkan resiko bagi tubuh, jadi dapat berbahaya. Boraks itu dapat menyebabkan mutasi dalam sel otak. Oleh karena itu, kontrol kualitas makanan yang diduga mengandung boraks perlu dilakukan. Nah, kadar boraks dalam makanan dapat dengan mudah ditentukan berdasarkan prinsip reaksi penetralan. Boraks adalah garam basa yang dapat larut dalam air panas. Bila larutan yang mengandung boraks dititrasi dengan asam, misalnya HCl, maka akan terjadi reaksi seperti yang ada di layar. Nah, titrasi asam basa pada boraks itu dapat menggunakan HCl sebagai larutan standarnya. Kemudian indikator yang dapat digunakan adalah metil merah. Nah, selanjutnya penentuan konsentrasi tributilamina. Saat membeli sepatu ataupun obat-obatan, di dalamnya biasanya terdapat sebuah kantong kecil yang dinamakan dengan silika gel. Nah, sintesis silika gel telah banyak dilakukan dengan menggunakan bahan baku seperti kaca. Dalam bidang riset, limbah kaca dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan baku dalam membuat silika gel. Silika gel yang dihasilkan biasanya bersifat polar dan untuk beberapa keperluan sifat dari silika gel akan dimodifikasi menjadi non-polar. Nah, modifikasi silika gel dapat dilakukan dengan menggunakan senyawa organik, salah satunya adalah tributilamina. Tributilamina memiliki 3 gugus butil yang dapat berperan sebagai pengubah sifat permukaan silika gel. Penentuan konsentrasi tributilamina yang terserap pada silika gel dapat dilakukan dengan menggunakan titrasi asam basa dengan menggunakan larutan standar HCl dan indikator metil merah.
Nah, yang terakhir adalah pengelolaan air. Kontaminasi air dipantau dengan menganalisis tingkat pH air dengan bantuan metode titrasi sederhana, misalnya penetapan kadar amonia dan kebasahan air. Dengan demikian, air limbah yang dibuang tidak mencemari lingkungan karena telah dinetralkan terlebih dahulu, dan kadar asam atau basa yang dikeluarkan itu bisa dilakukan dengan menggunakan titrasi asam basa. Nah, demikian tentang titrasi asam basa yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi mengenai sifat koligatif larutan oleh rekan saya, Ida Mareta Yanti. Terima kasih. Berikut adalah peta konsep dari materi sifat koligatif larutan itu. Bisa dilanjutkan. Nah, jadi mungkin kita akan pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan gitu. Jadi di slide itu sudah ada gambar 3 larutan yang berbeda, ada larutan urea, glukosa, dan sukrosa gitu. Yang mana di sana dikatakan bahwa ketiga larutan memiliki sifat koligatif yang sama. Nah, pertanyaannya sekarang adalah mengapa pada gambar di slide itu dikatakan memiliki sifat koligatif yang sama? Nah, jadi sifat koligatif larutan itu adalah sifat yang dimiliki yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut gitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan pada gambar, larutan urea, glukosa, dan sukrosa itu memiliki jumlah partikel yang sama banyak, yaitu kalau kita hitung ada 8 partikel di masing-masing larutan ini. Nah, jadi meskipun jenisnya berbeda, ukuran partikelnya berbeda, tapi kalau sudah jumlahnya itu sama, maka dikatakan bahwa ketiga larutan ini memiliki sifat koligatif larutan yang sama gitu. Jadi sekali lagi saya tekankan, kalau sifat koligatif larutan itu adalah sifat yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, jadi untuk sifat koligatif larutan itu meliputi 4 sifat. Yang pertama, penurunan tekanan uap atau delta P, kenaikan titik didih, delta TB, penurunan titik beku, delta TF, dan tekanan osmotik atau P. Nah, jadi yang pertama mengenai penurunan tekanan uap. Sebelum membicarakan mengenai penurunan tekanan uap, jadi mungkin sebaiknya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan penguapan. Jadi penguapan itu adalah proses lepasnya partikel-partikel cairan ke udara di atasnya dan berubah menjadi fase gas atau uap. Banyaknya uap yang terbentuk di atas permukaan zat cair dinamakan dengan tekanan uap. Ketika partikel-partikel zat cair meninggalkan kelompoknya menjadi uap, pada saat yang bersamaan uap tersebut akan kembali menjadi zat cair. Tekanan yang ditimbulkan pada saat terjadi kesetimbangan antara jumlah partikel zat cair menjadi uap dan jumlah uap menjadi zat cair disebut dengan tekanan uap jenuh. Nah, jadi uap jenuh itu adalah uap yang berada pada permukaan zat cair dalam sistem tertutup dan berada dalam kesetimbangan dinamis. Sedangkan tekanan uap jenuh itu adalah tekanan uap larutan di saat terjadi kesetimbangan antara jumlah partikel zat cair menjadi uap dan jumlah uap menjadi zat cair dalam ruangan tertutup. Apa yang terjadi dengan tekanan uap suatu larutan jika ke dalam suatu pelarut itu ditambahkan suatu zat yang tidak mudah menguap atau disebut dengan zat non-volatil atau tidak mudah menguap, seperti misalkan gula. Nah, maka akan terjadi penurunan tekanan uap. Ya, jadi adanya zat terlarut non-volatil dalam suatu pelarut dapat menurunkan tekanan dari uap pelarut tersebut. Misalkan kalau air gitu, misalkan dia bakal mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Nah, jika ditambahkan dengan suatu zat terlarut atau misalkan ditambahkan gula, maka dia akan mendidih pada tekanan yang lebih rendah gitu. Jadi kurang dari 1 atmosfer. Nah, delta P di sini menunjukkan selisih tekanan uap jenuh pelarut murni P0 dengan tekanan uap jenuh larutan atau P. Delta P sama dengan P0 dikurangi P. Jadi ini adalah perbedaan tekanan atau penurunan tekanan uap. Berikutnya delta P sama dengan P0 dikalikan dengan XT atau konsentrasi zat terlarut. Jadi
Persamaan ini menunjukkan penurunan tekanan uap delta P berbanding lurus terhadap konsentrasi zat terlarut yang diukur dalam fraksi mol. Berikutnya, P sama dengan P0 dikalikan XP. Jadi sesuai dengan hukum Raoult, yaitu tekanan uap larutan yang dapat menguap sama dengan tekanan uap jenuh komponen murni dikalikan dengan fraksi molnya pada suhu itu. Nah, jadi keterangannya, jadi P itu tekanan uap jenuh larutan dalam satuan milimeter hidragerum, P0 itu tekanan uap jenuh pelarut murni, milimeter Hg, XP itu fraksi mol zat terlarut, pelarut, dan XT itu fraksi mol zat terlarut. Nah, jadi berikut saya tampilkan mengenai diagram tekanan terhadap suhu dari suatu larutan, yang mana di sini pada diagram ini sudah terlihat ada warna ungu dan warna hijau. Warna ungu di sini menunjukkan pelarut murni, ya, fase pelarut murni, yaitu ada fase cair, padat, dan gas. Jadi untuk yang warna ungu itu untuk pelarut murni, yang warna hijau itu untuk larutan gitu. Nah, jadi kita perhatikan pada diagram ini bahwa terdapat perbedaan. Jadi terdapat perbedaan tekanan uap, titik beku, dan titik didih antara larutan dengan pelarut gitu. Jadi misalkan saja, jadi yang sebelah kiri bawah itu titik beku larutan itu lebih rendah dari titik beku pelarut H2O. Jadi kalau misalkan air itu membeku pada suhu titik bekunya itu 0 derajat Celcius. Nah, apabila ditambahkan suatu zat terlarut ya menjadi suatu larutan, maka titik bekunya itu akan menjadi kurang dari 0 derajat Celcius gitu. Nah, berikutnya titik didih pelarut H2O di sini muncul 100 derajat Celcius. Apabila ditambahkan dengan suatu zat terlarut menjadi suatu larutan, maka titik didihnya itu akan meningkat. Nah, jadi dari grafik ini, dari diagram ini dapat kita perhatikan bahwa tekanan uap larutan lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murninya. Hal ini disebabkan karena meningkatnya ketidakteraturan akibat proses fisis dan proses kimia. Jadi semakin tidak teratur, maka semakin besar kecenderungan berlangsungnya suatu proses penguapan. Penguapan meningkatkan ketidakteraturan suatu sistem karena molekul dalam fase uap kurang teratur dibandingkan molekul dalam fase cairan. Larutan lebih tidak teratur dibandingkan pelarut murni, maka selisih ketidakteraturan antara larutan dan uap lebih kecil dibandingkan antara pelarut murni dan uap. Nah, jadi berikut contoh grafik perubahan tekanan uap delta P yang diperoleh dari P0 dikurangi P terhadap fraksi zat terlarut atau X zat terlarut. Nah, jadi dari grafik ini terlihat bahwa semakin besar konsentrasi zat terlarut, sehingga fraksi zat terlarut itu semakin besar, akan menaikkan titik didih air dan zat terlarut atau larutan, sehingga akan lebih menurunkan tekanan uap larutan. Sedangkan jika tekanan uap larutan semakin turun, maka perbedaan tekanan uap itu akan semakin besar, sesuai dengan persamaan matematis yang tadi, delta P sama dengan P0 dikurangi P. Jika kedua komponen cairan yang mudah menguap atau volatil, artinya memiliki tekanan uap yang dapat diukur, maka tekanan uap total dalam campuran merupakan jumlah tekanan parsial dari masing-masing komponen. Jadi hal ini sesuai dengan hukum Raoult. Jadi PA itu sama dengan PA0 dikalikan dengan XA, PB sama dengan PB0 dikalikan dengan XB. Jadi PA dan PB itu merupakan tekanan uap parsial untuk komponen A dan B, sedangkan PA0 dan PB0 itu tekanan uap zat murni untuk masing-masing komponen A dan B. XA dan XB itu menunjukkan fraksi mol masing-masing zat. Ketika komponen dalam campuran telah mencapai kesetimbangan, total tekanan uap pada campuran dapat ditentukan dengan menggabungkan hukum Raoult dengan hukum Dalton. Jadi PT atau tekanan total sama dengan PA ditambah PB. Jadi langsung saja PA0 dikalikan XA tambah PB0 dikalikan XB. Jadi gambar di bawah ini menunjukkan air yang berada dalam wadah dipanaskan sehingga mendidih. Nah, pertanyaannya adalah kapan tepatnya air mendidih?
Ya. Jadi pendidihan suatu zat cair terjadi pada saat terbentuknya gelembung-gelembung gas dan tekanan uapnya sama dengan tekanan lingkungannya. Titik didih normal suatu cairan merupakan suhu pada saat tekanan uap sama dengan tekanan 1 atmosfer. Misalkan titik didih normal air adalah 100 derajat Celcius. Titik didih air di daerah bertekanan rendah seperti di pegunungan akan lebih rendah dari 100 derajat Celcius. Semakin rendah tekanan udara luar, maka semakin rendah titik didih sehingga air lebih cepat mendidih di tempat yang tinggi dengan bertekanan yang lebih rendah gitu. Bisa dilanjutkan. Nah, ini yang tadi. Jadi hal ini dapat menghalangi proses pergerakan molekul cairan menuju permukaan atau meningkatkan lingkungan cairannya, sehingga pada proses pemanasan cairan, ketika suhu sistem sama dengan suhu titik didih normal pelarutnya, larutan belum akan mendidih dan dibutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk memulai proses pendidihan. Nah, semakin banyak partikel zat terlarut dalam pelarut, maka kenaikan titik didih larutan atau delta TB itu akan semakin besar, sehingga titik didih larutan TB larutan akan semakin tinggi. Kenaikan suhu didih larutan dari suhu didih pelarut murninya disebut dengan kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Hubungan antara banyak partikel zat terlarut dengan nilai kenaikan titik didih larutan dinyatakan dengan selisih antara titik didih larutan TB dengan titik didih pelarut murni atau TB0 dengan persamaan sebagai berikut. Jadi delta TB sama dengan TB dikurangi TB0. Jadi ini adalah nilai kenaikan titik didih. Berikutnya delta TB ini juga sebanding dengan MB dikalikan dengan KB-nya. Yang mana MB ini disebut molalitas larutan dalam satuan mol, KB itu adalah penurunan titik didih molal dalam satuan derajat Celcius per meter. Maaf, per mol. Nah, berikutnya nilai MB ini bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan MT per MR dikalikan 1000 per MP. Nah, keterangannya sebagai berikut. Delta TB itu menunjukkan penurunan titik didih dalam satuan derajat Celcius. TB0 titik didih pelarut murni, TB titik didih larutan, MB molalitas larutan, satuan mol, KB penurunan titik didih molal, MT massa zat terlarut, MP zat pelarut, dan MR itu adalah massa molar dalam satuan gram per mol. Nah, berikut ini adalah tabel nilai KB, kenaikan titik didih dari beberapa pelarut. Jadi mulai dari aseton, benzena, kamfer, karbon tetraklorida, sikloheksana, naftalena, fenol, dan air itu masing-masing memiliki titik didih. Ya, dan KB-nya masing-masing. Jadi misalkan yang paling sering kita kenal itu air memiliki titik didih 100 derajat Celcius, artinya dia akan mendidih ketika suhunya sudah mencapai 100 derajat Celcius dengan KB-nya itu dalam satuan derajat Celcius per mol itu sebesar 0,52. Nah, berikutnya sifat koligatif yang berikutnya adalah penurunan titik beku. Jadi seperti yang kita ketahui, air itu memiliki 3 fase yang berbeda, yaitu padat, cair, dan gas. Kondisi yang membedakan antara fase padat, cair, dan gas pada suatu cairan adalah jarak antar partikelnya atau molekul-molekul cairan. Jadi bisa diperhatikan gambar yang ada di slide. Berdasarkan gambar itu, gambar pada slide, pada sistem A, molekul pelarut dapat dengan mudah bergabung sehingga membentuk fase pada titik beku normal. Pada sistem B, molekul-molekul pelarut susah bergabung menjadi fase cair karena partikel terlarut menghalangi pergerakan partikel pelarut. Bisa dilanjutkan? Oke, jadi pertanyaannya adalah apa yang terjadi bila zat terlarut itu semakin banyak atau ditambahkan ke dalam suatu pelarut? Nah, jadi titik beku normal suatu zat itu adalah suhu pada zat meleleh atau membeku pada tekanan 1 atmosfer. Jika suatu zat terlarut ditambahkan pada suatu pelarut murni hingga membentuk larutan, maka titik beku pelarut murni itu akan mengalami penurunan. Misalkan titik beku normal air itu adalah 0 derajat Celcius,
Namun jika ditambahkan suatu zat terlarut, maka pada suhu 0 derajat Celcius tadi airnya tersebut akan belum membeku gitu. Jadi lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Jadi bisa mencapai minus sekian gitu. Baik, bisa dilanjutkan. Nah, berikut adalah beberapa persamaan dari penurunan titik beku. Jadi delta TF, jadi ini persamaannya mirip seperti persamaan sebelumnya. Delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF, atau delta TF ini sebanding dengan molalitas larutan dikalikan dengan KF, atau penurunan titik beku molalnya, dalam satuan derajat Celcius per mol. Dan nilai molalitas larutan itu sama dengan MF sama dengan MT per MR dikalikan 1000 per MP. Baik, bisa dilanjutkan. Nah, jadi berikut ini adalah tabel nilai KF beberapa pelarut: aseton, bensena, kamfer, karbon tetraklorida, sikloheksana, naftalena, fenol, dan air. Jadi kalau misalkan air titik bekunya itu 0 derajat, jadi dia akan membeku ketika suhunya 0 derajat Celcius dengan nilai Kb-nya itu adalah 1,86 derajat Celcius per mol. Ke dalam larutan, atau dari larutan lebih encer ke larutan lebih pekat melalui selaput semipermeabel, di mana membran semipermeabel ini merupakan membran yang hanya dapat dilewati oleh molekul-molekul pelarut, tetapi dapat dilewati oleh molekul-molekul zat terlarut. Kemudian pengertian dari tekanan osmotik. Jadi tekanan osmotik merupakan tekanan yang diberikan pada larutan yang dapat menghentikan perpindahan molekul-molekul pelarut ke dalam larutan melalui membran semipermeabel. Terjadi peristiwa osmosis di mana pada gambar A diperlihatkan keadaan awal, kemudian setelah beberapa saat tinggi air pada tabung itu meningkat, ditunjukkan pada gambar B, hingga kesetimbangan tercapai. Kemudian tekanan balik dibutuhkan untuk mencegah terjadinya proses osmosis yang diperlihatkan pada gambar C. Jadi tekanan osmotik pada larutan tersebut diperlihatkan pada gambar C, di mana pada gambar C itu diberikan atau adanya tekanan yang diberikan. Kemudian adapun kondisi pada larutan itu ada 3. Yang pertama ada hipotonis, hipertonis, dan juga isotonis. Jadi larutan hipotonis itu merupakan larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih rendah dari yang lainnya. Kemudian larutan hipertonis merupakan larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih tinggi dari larutan yang lainnya. Kemudian larutan isotonis merupakan larutan-larutan yang mempunyai tekanan osmotik yang sama. Menurut Arrhenius, suatu zat elektrolit yang dilarutkan ke dalam air akan terurai menjadi ion-ion penyusunnya hingga jumlah partikel zat pada larutan elektrolit akan lebih banyak dibandingkan dengan larutan non-elektrolit. Adapun hubungan sifat koligatif larutan elektrolit dan konsentrasi larutan dirumuskan oleh Van Hoff, yaitu dengan mengalihkan rumus yang ada dengan bilangan faktor Van Hoff, di mana pada rumus tersebut dinyatakan dengan I sama dengan 1 ditambah N min 1 dikali A, di mana I di sini merupakan faktor yang menentukan bagaimana larutan elektrolit dibandingkan dengan larutan non-elektrolit dengan molalitas yang sama. Faktor I inilah yang lebih lanjut disebut dengan faktor Van Hoff. Kemudian N di sini merupakan jumlah ion dari elektrolit dan A di sini adalah derajat ionisasi elektrolit. Hukum Van Hoff, jadi sama dengan larutan non-elektrolit tadi, pada larutan elektrolit itu juga terdapat penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan juga penurunan titik beku. Yang dimana pada larutan elektrolit ini yang membedakan itu hanya pada faktor Van Hoff
saja atau I-nya saja. Jadi untuk rumus-rumus bisa dicermati pada layar. Jadi penurunan tekanan uap jenuh itu dirumuskan delta P sama dengan XT dikali P sama dengan KF dikali M dikali I. Untuk kenaikan titik didih itu rumusnya adalah delta TB dikali KB dikali M dikali I. Kemudian penurunan titik buku delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Dan juga untuk tekanan osmotiknya adalah P sama dengan M RT dikali I. Penerapan sifat koligatif larutan yang pertama berdasarkan penurunan tekanan uap. Jadi, sudah disampaikan di awal tadi bahwa tekanan uap itu dipengaruhi oleh suhu. Semakin besar suhu, maka energi kinetik zat akan semakin besar, sehingga interaksi antar partikelnya itu akan melemah, bahkan terpisah satu sama lain. Jadi hal ini mengakibatkan zat lebih cepat menguap. Jadi contohnya, itu pada saat memasak menggunakan panci presto. Jadi dalam hal ini ada prinsip penurunan tekanan uap dari sifat koligatif larutan yang terjadi gitu. Jadi pada kondisi awal, air yang dididihkan di dalam presto memiliki tekanan uap jenuh tinggi. Saat ditambahkan bandeng asin, contohnya, jadi tekanan uap larutan tersebut akan menjadi lebih rendah dibandingkan tekanan uap jenuh pelarut. Jadi hal ini disebabkan karena partikel-partikel sifat-sifat asin tadi atau garam tadi itu akan bercampur dengan pelarut murni yang sebelumnya dengan air itu, sehingga hal ini dapat menurunkan tekanan uap dari larutan yang ada di dalam panci tersebut. Nah, selain itu juga susunan stainless steel dari presto dapat juga mengakibatkan titik didih naik menjadi lebih dari 100 derajat Celcius. Baik, bisa dilanjutkan. Nah, jadi sebelumnya mohon maaf, jadi selain proses memasak juga ada contoh yang lain. Jadi pada laut mati atau kolam apung yang ada di Ancol. Jadi di sini lupa memasukkan di slide ya. Jadi mohon maaf. Jadi contoh yang lain dari penerapan sifat koligatif larutan berdasarkan penurunan tekanan uap bisa di slide sebelumnya, Ida. Ya, ini dah. Oke, jadi contoh lainnya itu pada kolam apung yang ada di Ancol dan di laut mati gitu. Jadi kalau kita perhatikan gambar di internet gitu, kalau kita mencari kolam apung Ancol atau laut mati, mungkin akan kelihatan gambar orang yang sedang berbaring membaca koran di laut gitu. Nah, jadi mungkin pertanyaannya adalah kenapa hal itu bisa terjadi gitu. Nah, hal ini bisa terjadi karena kadar atau konsentrasi garam pada laut mati ataupun kolam apung yang ada di Ancol itu sangat tinggi. Ya, jadi kalau di kolam apung di Ancol itu memiliki kadar garam 10 kali lebih banyak dari rata-rata laut yang ada gitu. Tapi kalau di laut mati itu bahkan lebih besar kadarnya. Jadi di laut mati itu punya konsentrasi garam tertinggi di dunia gitu. Jadi hal ini mengakibatkan air laut ataupun air pada kolam tadi itu sulit menguap gitu. Ya, jadi sulit menguap sehingga terjadi penurunan tekanan uap larutan. Jadi hal ini mengakibatkan setiap apapun benda atau yang lainnya itu ketika berada di laut mati ataupun di kolam apung itu menjadi lebih mudah mengapung gitu. Baik, bisa dilanjutkan. Jadi itu mengenai berdasarkan penurunan tekanan uap. Berikutnya mengenai kenaikan titik didih. Jadi pada proses memasak, jadi ini berkaitan dengan contoh sebelumnya. Jadi penambahan air yang sudah ditambahkan zat terlarut, jadi misalkan gula, garam, ataupun bumbu, itu akan mendidih pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan ketika memasak air saja. Jadi hal ini disebabkan adanya penambahan zat terlarut yang menyebabkan kenaikan titik didih larutan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalkan kita hanya memasak air, mungkin pada suhu 100 derajat itu sudah mendidih. Tapi kalau kita tambahkan gula ataupun garam atau yang lainnya, itu akan lebih tinggi, jadi lebih dari 100 derajat Celcius. Baik, bisa dilanjutkan. Nah, jadi contoh berikutnya pada pembuatan sirup. Jadi pada pembuatan sirup ini juga menggunakan sifat
prinsip sifat koligatif larutan, jadi berdasarkan kenaikan didih. Jadi sari buah itu dipanaskan bersama tambahan gula hingga mendidih. Jadi suhunya bukan 100 derajat Celcius, tapi pada suhu 105 derajat Celcius. Gitu. Jadi setelah mendidih, baru ditambahkan dengan zat pengental, asam sitrat, dan sedikit pewarna. Bisa dilanjutkan. Nah, berikutnya penerapan sifat koligatif larutan berdasarkan penurunan titik beku. Nah, jadi mungkin rekan-rekan atau kita sering bertanya gitu, kalau mas-mas yang jualan es keliling itu kenapa bisa esnya itu bertahan lama gitu. Ya, jadi kenapa sensasi dinginnya itu bisa bertahan lama. Jadi mungkin mas-masnya itu tidak pernah belajar mengenai sifat koligatif larutan, bahwa ada yang namanya konsep penurunan titik beku gitu. Tapi kita di sini pelajari bahwa ternyata kita bisa menambahkan garam ketika dalam pembuatan es putar atau es lilin itu, ya. Jadi dengan menambahkan garam pada es di sekelilingnya. Jadi hal ini bisa membuat cairan pendingin agar proses pendinginan menjadi lebih cepat gitu. Nah, jadi penambahan sejumlah garam pada kumpulan es batu akan menjadikan cairan pendingin yang membuat kondisi menjadi lebih dingin. Jadi cairan pendingin yang dimaksud di sini adalah suatu cairan yang lebih kecil titik bekunya dari dari 0 derajat gitu. Jadi lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Baik, bisa dilanjutkan. Nah, berikutnya penambahan etilen glikol pada radiator. Jadi kalau pada daerah beriklim dingin, itu biasanya air radiator mudah membeku, sehingga radiator kendaraan cepat rusak. Nah, untuk mengatasi hal itu, air radiator perlu ditambahkan dengan etilen glikol agar titik beku air radiator menurun sehingga tidak mudah membeku. Baik, bisa dilanjutkan. Nah, berikutnya pada anti beku tubuh hewan. Jadi prinsip sifat koligatif larutan ini pada penurunan titik beku juga terdapat pada hewan-hewan yang tinggal di daerah beriklim dingin. Karena di dalam tubuhnya mengandung zat anti beku yang mampu menurunkan titik beku air hingga 0,8 derajat Celcius. Nah, sehingga ikan laut dapat bertahan di musim dingin. Nah, berikutnya anti beku untuk mencairkan salju. Daerah beriklim dingin memanfaatkan sifat koligatif penurunan titik beku larutan untuk mencairkan salju. Jalanan bersalju ditaburi dengan garam NaCl dan CaCl2 agar mencairkan salju tersebut. Jadi yang pertama itu ada cairan infus, di mana larutan infus isotonik merupakan salah satu penerapan tekanan osmotik. Larutan infus merupakan cairan pengganti ion pada tubuh manusia, di mana seseorang yang membutuhkan pengganti cairan tubuh harus memperhatikan konsentrasi larutan infus. Konsentrasi larutan infus harus isotonik dengan cairan tubuh untuk mencegah terjadinya krenasi atau hemolisis. Manapa prinsip kerja infus yang memanfaatkan konsep sifat zat cair dan tekanan osmotik pada zat cair itu sendiri. Air laut melalui osmosis balik. Jadi osmosis balik adalah pembesaran pelarut dari laut ke pelarut atau dari larutan yang lebih pekat ke larutan yang lebih encer. Osmosis balik terjadi jika larutan diberikan tekanan yang lebih besar dari tekanan osmotiknya. Osmosis balik digunakan untuk membuat air minum dari air laut. Kemudian dengan memberikan tekanan pada permukaan air laut yang lebih besar daripada tekanan osmotiknya, air dipaksa untuk merembes dari air asin ke air murni melalui selaput yang permeabel. Osmosis pada tumbuhan terjadi secara alami dengan adanya perbedaan konsentrasi air yang ada di luar dan di dalam tumbuhan yang menyebabkan air dari tumbuhan yang dipengaruhi lingkungannya pada saat keadaan hipotonik, maka air akan keluar dari tumbuhan yang akan menyebabkan tumbuhan kekurangan air. Tumbuhan memerlukan tekanan osmotik yang cukup untuk dapat tumbuh secara tepat dan benar, dengan tidak mengalami kerusakan sel akibat proses osmosis. Kation terpenting dalam tubuh dan berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmotik dan memelihara cairan ekstraseluler dalam keadaan konstan. Dalam cairan tubuh, selain mengandung air, juga mengandung beberapa ion seperti ion Na+, K+, Mg2+, Ca2+. Saat kehilangan cairan tubuh, misalnya seperti berkeringat atau mengeluarkan urin, bernafas, dan juga menguap melalui kulit.
Minuman isotonik mirip cairan tubuh. Terdapat ion-ion yang dibutuhkan oleh tubuh secara umum. Minuman isotonik hanya berisi air, gula, garam, dan beberapa mineral lainnya. Isotonik dikatakan isotonik karena keseimbangan kepekatan larutan yang masuk sama dengan kepekatan cairan darah. Apabila lebih encer, sel-sel darah dapat membengkak, dan sebaliknya juga jika kepekatannya lebih tinggi, maka sel-sel darah akan mengerut. Dengan demikian, prinsip tekanan osmotik dapat membantu penyerapan ke pembuluh darah. Demikian juga dengan air kelapa yang merupakan minuman isotonik alami yang mengandung elektrolit kalsium, magnesium, fosfor, natrium, dan juga kalium.